Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Oktaria Srandi. Saya dari Ilmu Hukum C semester 6 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam video kali ini, saya akan berbagi sedikit tutorial bagaimana cara membuat dokumen hukum, yaitu surat gugatan. Baiklah, sebelum kita ke tutorial, saya akan sedikit menjelaskan mengenai gugatan. Menurut Darwan Pring, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Jadi pada intinya gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan. Nah, dalam mengajukan gugatan itu dapat diajukan secara gugatan lisan dan gugatan tertulis. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat gugatan tertulis. Kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini saya sudah ada contoh dari surat gugatan. Jadi silakan disimak apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat gugatan. Nah, ini contoh surat gugatannya. Jadi yang pertama yang harus ada di dalam surat gugatan itu yaitu identitas para pihak. Nah, ini identitas para pihak. Nah, yang dimaksud dengan identitas ialah ciri dari tergugat maupun penggugat. Kayak dinyantumin nama, tempat tanggal lahir, pokoknya identitasnya dijelasin gitu, dicantumin. Terus, pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kepastian dan kedudukannya, apakah sebagai penggugat tergugat, pemohon termohon, lawan. Nah, jadi harus jelas gitu, identitasnya harus jelas. Dan yang kedua, yaitu ada alasan-alasan gugatan atau posita. Nah, kayak gini. Dalam posita ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya. Nah, terus bagian kedua itu bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. Kayak gitu. Dan yang selanjutnya ada tuntutan atau petitum yang berisi tuntutan pokok atau primer. Yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat dan berisi juga tuntutan tambahan. Tuntutan tambahan itu bukan tuntutan pokok. Kayak tuntutan tambahan itu berwujud tuntutan agar tergugat dihukum membayar perkara kayak gitu. Dan yang terakhir ada tuntutan pengganti atau subsidiar. Nah, ini. Tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok atau tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi ex aequo et bono, yaitu hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan seadil-adilnya. Mungkin itu sedikit tutorial yang bisa saya sampaikan mengenai dokumen hukum surat gugatan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.